Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngasih rekomendasi film nih, seperti yang biasa Rasid lakukan ya. Dan kali ini gue bakal ngasih rekomendasi film dari streaming sejuta umat, yaitu Netflix. Dan genre yang gue pilih tentu saja adalah genre kesukaan gue ya, yaitu genre science fiction alias sci-fi. Tapi kalau ngomongin sci-fi bukan berarti filmnya harus berteknologi canggih ya, atau settingnya masa depan. Jadi gue bakal ngasih rekomendasi yang semoga bisa ngeliatin keragaman sci-fi itu sendiri ya. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai dengan film pertama ya. Dan ini rekomendasinya tidak berurutan, jadi silahkan bebas kalian mau nonton yang mana duluan. Film pertama adalah Tau. Ini judulnya emang kayak kurang menarik ya, tapi ini adalah film sci-fi thriller. Menariknya premis film ini tuh sebenarnya udah sering dilakukan kalau di genre horor ya. Ada orang diculik, terus disekap di satu tempat untuk kemudian disiksa dan akhirnya dibunuh. Bedanya di sini si Julia, karakter utamanya ini, diculik sama Alex yang lagi bikin teknologi kecerdasan buatan yang canggih. Nama kecerdasan buatannya itu adalah Tau. Tau itu sebenarnya singkatan namanya sendiri, Thomas Alex apa gitu. Pokoknya itu nama panjangnya si Alex aja ya. Tapi anyway, ini yang ngisi suara robotnya ini Gary Oldman loh. Jadinya sepanjang film ini kita bakal ngelihat si Tau melakukan eksperimen ke si Julia ini dengan cara-cara yang mengerikan. Makanya si Julia akhirnya berusaha untuk keluar dari rumahnya si Alex ini. Fun fact-nya adalah sutradara film ini tuh adalah orang yang sering bikin atau bantuin art departemennya film-film MCU ya, kayak Doctor Strange, Captain Marvel. Jadi nggak aneh lah kalau lu lihat film ini nanti perhatiin aja detail-detail estetika filmnya. Kan dianya juga orang art, masa jelek. Film kedua judulnya adalah Mirage. Oke, kita masuk ke subgenre favorit gue nih dari science fiction ya, yaitu time travel. Film ini dibikin sama Oriol Paulo, sutradara yang sering bikin film crime, thriller, misteri yang punya twist dan ending yang membagongkan lah pokoknya. Tapi twistnya itu bagus gitu, bukan yang dipaksain gitu lah. Pokoknya gue gak akan cerita banyak soal film ini, karena makin lu sedikit tahu, lu kayaknya makin seneng deh nonton filmnya, asli. Karena intinya film ini nyeritain tentang kasus pembunuhan yang melibatkan dua keluarga dalam waktu yang berbeda gitu. Jadi beda gap tahunnya itu sekitar 25 tahun lah. Dan mereka itu berkomunikasi lewat televisi tua gitu lah, televisi analog. Dan film ini tuh menariknya banyak homage ke film-film time travel ya. Yang paling gampang itu homage ke film Back to the Future juga ada di sini. Jadi nonton aja, terus kasih tau gue kalau udah nonton bagian mana ya homage ke Back to the Future-nya. Film selanjutnya adalah film Oxygen. Ini rilis tahun 2021 ya. Kalian mungkin masih inget sama filmnya Ryan Reynolds yang judulnya Buried. Kayaknya film itu yang paling diingat orang-orang gitu kalau ditanya apa film yang settingnya cuma satu atau satu lokasi. Gue yakin jawabannya salah satunya adalah film ini. Nah, Oxygen ini kurang lebih sama kayak gitu, nyeritain orang yang terjebak di dalam peti mati, tapi ini dibawa ke level yang lebih advance lagi, level sci-fi banget lah. Karena orang yang terjebak di peti mati ini, dia terjebak di sebuah peti cryo. Jadi kalau di film-film sci-fi biasanya ada orang ingin melakukan perjalanan luar angkasa yang jauh gitu, yang butuh ratusan tahun, dia masuk dulu tuh ke peti cryo itu gitu, biar bangun-bangun udah nyampe. Jadi kayak nggak kerasa lah. Konfliknya muncul waktu karakternya tuh nggak inget siapa dirinya sendiri gitu. Jadi dia kayak lupa ingatan, terus dia juga nggak tahu kenapa dia bisa ada di situ. Penonton juga nggak dikasih tahu dia itu terjebak di peti cryo chamber di mana gitu, di bumi, di bulan, di luar angkasa, di planet alien atau di mana gitu. Pokoknya sepanjang film kita bakal menebak-nebak lah si karakternya ini siapa, kenapa di situ, dan dia ada di mana. Film selanjutnya judulnya adalah $60 Million Man. Kalau ngomongin film sci-fi jadul, gue nggak akan ngerekomendasiin kalian film-film kayak Space Odyssey dan kawan-kawan ya, tapi gue pasti bakal rekomendasiin kalian film bangsat ini. Ini adalah filmnya Stephen Chow yang dijamin bangsat. Dan sesuai judulnya ya, film ini tuh ngambil konsep film-film sci-fi populer pada masanya. Pernah di Indonesia juga dibikin ya. Ceritanya si Stephen Chow ini jadi playboy kaya raya gitu, namanya Sing. Dia tuh belagu dan ngerebut istri seorang gangster. Sing akhirnya mati ya, dibunuh dengan mengenaskan, itu diledakkan. Serumah-rumah meledak gitu, sampai yang tersisa cuman bibirnya doang. Terus jangan lupa kalau di film Stephen Chow selalu ada duetnya ya, partner abadinya, yaitu almarhum Paman Eng Tat. Dan di sini Paman Eng Tat ini jadi bapaknya si Sing gitu, dan dia minta bantuan ilmuwan gila ya, yang penampakannya itu kayak Albert Einstein versi Hong Kong gitulah. Lu harus lihat sendiri pokoknya. Gua nggak tahan lagi ini ngomongin film ini kalau nggak ketawa asli. Dan setelah ketemu ilmuwan gila ini, nah filmnya ini makin goblok asli. Pokoknya nanti tuh si ilmuwan gila ini berusaha nge-rebuild tubuhnya si Sing ini gitu ya, dengan
budget ala kadarnya, yaitu $6.000. Bertolak belakang kan sama judulnya 60 million dollar man gitu ya. Ini $6.000 karena si paman Eng Mantat ini cuma punya duit segitu. Alhasil si Sing ini jadi robot yang kayak setengah jadi gitulah, nggak bener gitu ya. Nah akhirnya si ilmuwan gila ini bikin chip gitu biar si Sing ini jadi robot yang sempurna. Lu nanti nonton pas bagian dia bertransformasi jadi robot, udahlah mulai dari situ kayaknya gue nggak bisa berhenti ketawa asli. Nanti tuh dia diliatin dia tuh titiknya tuh keran. Bangsat emang. Terus nanti itu berubah jadi shower, kepala shower gitu ya, karena udah di upgrade ceritanya. Malahan awalnya dia lebih parah lagi, kepalanya tuh kotak gitu ya, terus kakinya itu tangan bentuknya. Aduh anjing, pokoknya udahlah, gua nggak habis pikir. Ini tuh komedi visual, komedi slapstick, komedi nonverbal, semuanya ada. Film selanjutnya adalah Children of Men. Ini film rilis tahun 2006 tapi sampai detik ini masih jadi film sci-fi favorit gua. Ini merupakan salah satu film terbaik Alfonso Cuarón sih kata gua ya, karena dia itu ngebawa teknik one long take ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Pokoknya teknik pengambilan gambar dia itu lebih sci-fi dari genre sci-fi itu sendiri lah. Pokoknya gila lah. Pokoknya ntar lu nonton pas bagian si Clive Owen di sini ya, karakter utamanya lagi di dalam mobil sama temen-temennya, terus dicegat sama orang-orang yang pengen ngebunuh mereka gitu. Lu nonton bagian itu, dijamin lu nggak bakal ngedip asli. Gila men. Premisnya sendiri cukup grounded ya. Elemen sci-fi-nya itu jadi kayak latar di filmnya, dan settingnya ini ada di masa depan gitu ya, dimana saat itu manusia sudah nggak punya keturunan lagi. Nah ceritanya berpusat pada satu karakter yang diperanin sama si Clive Owen ini yang berusaha mengantarkan satu-satunya wanita yang bisa hamil di dunia ke tempat yang paling aman. Gila men. Epic pokoknya, epic ini film. Dan ngomongin film-film sci-fi yang punya teknis mumpuni dan sinematografi yang ajaib ya, kayak Children of Men barusan gitu ya, lu pasti nggak akan puas kalau nontonnya cuma di HP atau di laptop doang. Dan misalkan lu juga nggak punya TV 100 inch gitu misalkan buat nonton film-film yang barusan gua sebut gitu ya, lu mendingan cobain nontonnya pakai proyektor BenQ GV31 yang dari bentuknya aja udah kayak prop-prop di film sci-fi men. Tapi gua tau lah kalian pasti berpikir apa ya kalau ngedengerin udah nontonnya pakai proyektor aja, ribet, harus ada kain, kalau enggak harus ada screennya, ribet, kalau enggak lurus atau miring harus digeser-geser, kalau fokus harus dibenerin sendiri, ribet harus nyambungin ke laptop atau ke HP dulu buat bisa nonton streaming, ribet harus nyambungin ke speaker. Nah semua pikiran negatif itu harus kalian hilangkan mulai sekarang ya, karena justru proyektor BenQ GV31 ini ngejawab itu semua men, asli. Ini tuh kayak solusi bioskop mini di rumah. Kalian itu nggak butuh screen ataupun kain putih gitu buat nonton pakai proyektor ini. Kalian bisa nembak kemana aja gitu dan nggak akan mengurangi kualitas gambarnya. Lu mau nembak ke langit-langit juga ya bisa. Jadi lu beneran nontonnya itu sambil rebahan. Bahkan kalau lu nembaknya makin mundur gitu ke tembok, jaraknya 2,7 meter maksimal, itu bentukan layarnya udah kayak TV 100 inch asli. Proyektor GV31 ini juga udah dilengkapin sama fitur auto focus sama auto vertical keystone. Jadi lu nggak perlu lagi ribet kalau geser-geser dikit, lu cukup tekan satu tombol udah tuh langsung lurus gambarnya, langsung fokus gambarnya. Nggak usah lagi tuh ngatur-ngatur bentukan si proyektor ada di mana. Dan meskipun gue bilang ini bentuknya kayak prop film-film sci-fi ya, yang agak futuristik terus compact gitu, tapi jangan salah, baterainya ini tahan 3 jam cuy. Jadi lu kalau nonton film India ya, film RRR gitu atau filmnya Shahrukan kemarin yang baru tuh Jawan, itu lu masih nyisa 10 menit asli. Dan yang paling utama, GV31 ini tuh udah built-in speaker, jadi lu nggak usah lagi nyari-nyari speaker asli. Bahkan ini tuh fungsinya udah kayak speaker portable juga yang wireless, jadi lu bisa ngehubungin device lu ke proyektor ini buat jadi speakernya. Dan tentunya fitur andalannya ya ini tuh udah built-in dongle kayak smart TV gitu. Jadi lu nggak usah lagi nyari-nyari laptop atau HP kalau mau nonton streaming. Jadi lu udah bisa langsung milih tuh platform streaming favorit lu, Netflix lah, apalah, semua ada di sini asli. Ini tuh beneran lu tuh kayak cuman bawa ini doang. Asal ada internet, udah lu bisa nonton dimanapun, kapanpun. Dan kalau nanya belinya di mana, tentu saja ada di official store-nya BenQ ya, di Tokopedia. Dan sekarang lagi ada harga promo. Linknya gua taruh ya di deskripsi, jadi silakan cek aja sendiri. Proyektor GV39 ini bakal launching tanggal 27 November ya, jadi silakan sikat sebelum kehabisan. Dan ya udah, mungkin itu aja dulu ya rekomendasi film sci-fi favorit gua yang ada di Netflix. Kalau kalian punya rekomendasi film sci-fi yang menarik lagi, silakan tulis di kolom komen ya, dari platform manapun boleh ya, silakan. Dan seperti biasa
bisa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di media sosialnya, dan join membership Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join membership ya sampai bulan kedua ini. Oke lah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.